Allah memuliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat akhir zaman, adalah umat pertama yang masuk surga. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Baliho sudah terpasang. Takbir! Buka suaranya. Hikmah di balik umur singkat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan usia kebanyakan umatnya yang berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Penyebutan kelaziman angka umur umat akhir zaman ini tidak menafikan mereka yang wafat sebelum mencapai atau sesudah mencapai melewati kisaran tersebut. Meski ada yang berusia melebihi 70 tahun, jumlah mereka sangat kecil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaru ummati ma bainas sataina illas sab'ina wa aqalluhum man yazuzu dzalik, rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Dari riwayat At-Tirmidzi, Dura'ub Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa umatku yang disebut dalam hadis di sini bukan hanya pemeluk agama Islam, umatul izabah, tapi manusia secara umum yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, umat dakwah. Adapun umat manusia terdahulu memiliki usia, kekuatan fisik, dan rezeki yang berlipat ganda dari umat manusia akhir zaman. Sebagian orang terdahulu berusia 1000 tahun. Umat Nabi Isa contohnya, tinggi badan mereka mencapai 80 hasta, bahkan lebih atau kurang sedikit. Mereka menikmati dunia dengan fisik seperti itu. Dengan usia demikian, mereka menjadi angkuh dan sombong, serta berpaling dari Allah. Karena itu Tuhanmu menimpakan cambuk ajab kepada mereka. Surah Al-Fajr ayat 13. Sejak zaman mereka itu, fisik dan rezeki serta umur umat manusia terus berangsur menurun, hingga umat ini sebagai umat manusia akhir zaman, mereka hanya menerima sedikit rezeki dengan fisik yang lemah dan usia yang relatif pendek, agar mereka tidak menjadi angkuh. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Sebagai ulama membagi 4 fase usia manusia, yaitu masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa muda, masa dewasa, dan masa tua sebagai akhir usia mereka yang umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ente mau 1000 tahun, ya hidup aja di zaman Nabi Nuh. Pada masa tua itu tampak turunnya daya fisik dan kekurangannya sisi lain dari dirinya. Pada saat itu ia sangat dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk menuju akhirat, karena mustahil untuk kembali pada kekuatan dan ketangkasannya seperti semula saat muda dahulu. Al-Munawi, kitab Faidul Qadir. Umat Nabi Muhammad SAW relatif singkat, 60 sampai 70 tahun. Mereka tidak seperti umat terdahulu yang memiliki usia 1000 tahun. Tinggi badan umat terdahulu 100 hasta dan lebar 10 hasta. Mereka keterangan 1 hasta sama dengan 45 cm atau kurang lebih setengah meter. Jadi tinggi 45 meter. Wow. Menikmati dunia, makan, minum, dan pakaian sesuai kebutuhan sekitar fisik dan panjang usia mereka. Di tengah limpahan itu semua, nikmat yang dikonsumsi umat terdahulu tetap terbilang sedikit. Asalnya yang namanya dunia, halalnya menuntut hisab, haramnya meniscayakan azab, sebagaimana keterangan hadis. Sebaliknya, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat akhir zaman. Sebagai umat akhir zaman ini dengan sedikit siksa dan hisab yang dapat menghalangi mereka dari masuk surga. Oleh karena itu mereka adalah umat pertama yang masuk surga. Dari sana kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nahnu akhirul awalun, atau kami adalah umat akhir zaman yang awal masuk surga. Ini termasuk kabar Rasulullah yang terbilang mukjizat. Dura'ub Al-Munawi
At-Taisir bi Syahril Jami'is Syawahir. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bi Syahri Sahih Bukhari mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan genapnya usia 60 sebagai dugaan selesainya umur seseorang. Pada usia lansia ini, dengan segala kekurangan yang ada, seorang seyogyanya menyimpulkan diri sedapat mungkin dengan aktivitas persiapan menuju akhirat, karena mustahil untuk kembali pada kekuatan dan ketangkasannya seperti semula saat muda dahulu. Sebagian ulama mazhab Syafi'i menarik sebuah simpul hukum bahwa orang yang genap memasuki usia 60 tahun dan belum berhaji karena kelalaiannya padahal ia mampu, maka ia berdosa jika kemudian wafat sebelum menunaikan ibadah haji. Ibnu Hajar Fathul Bari. Umat manusia akhir zaman mendapat limpahan rahmat Allah berupa kelipat gandaan ganjaran atas amal ibadah yang membantu mereka di tengah keterbatasan usia mereka yang sangat singkat di dunia. Salah satu keterangan itu dapat ditemukan pada hadis Rasulullah SAW berikut ini. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Rasulullah SAW pada apa yang diriwayatkan dari Allah, ia bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Ia kemudian menerangkan siapa saja yang terpikir untuk berbuat kebaikan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia berpikir untuk berbuat kebaikan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan yang berlipat ganda hingga 700 hingga kelipatan yang banyak. Namun jika ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tapi bila ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kejahatan saja. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sumber dari redaksi harian rakyataceh.com. Baliho sudah terpasang. Takbir!